Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hidiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih mengkaji kitab Taysirul Khalaq. Yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan bab al-amanah. Pagi ini kita akan masuk ke dalam bab baru, yaitu al-iffah. Iffah itu menjaga kehormatan diri, ya. Menjaga diri. Nah, yang dijaga tentu saja adalah kehormatan. Al-iffah, ya, hiya, yang dimaksud dengan iffah, sifatun lin nafsi, sifat yang ada dalam jiwa manusia, takuffuha, yang sikap itu bisa menjaga atau menahan diri, ya, seseorang tadi itu anil muharramati, dari hal-hal yang diharamkan Allah, waradha'ilis syahwati, dan dari syahwat atau keinginan yang rendah atau yang hina, ya. Jadi yang namanya iffah itu salah satu akhlak, ya. Akhlak itu kan memang merupakan kondisi kejiwaan yang ada dalam diri seseorang, yang dengan itu menjadikan yang punya sifat iffah itu bisa tidak melakukan yang diharamkan Allah, ya. Tidak hanya tidak yang diharamkan, tetapi juga bisa menahan diri, menolak dari syahwat atau keinginan yang hina, keinginan yang rendah, ya. Iffah itu misalnya yang sering paling dijadikan sebagai contoh
Ya, sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 273 yang nanti di bagian akhir ini juga disebutkan oleh pengarang kitab ini. Itu misalnya ya, orang miskin itu kan kalau untuk memenuhi kebutuhan, kalau sudah sangat mendesak itu ya tetap butuh ya. Kadang-kadang kalau orang tidak bisa menjaga diri, ya, menjaga kehormatan, ya, itu kemudian lalu meminta-minta. Ya, meminta-minta itu termasuk sifat yang rendah, itu yang hina itu. Ya. Tidak haram meminta-minta itu, tapi rendah, ya, sifat yang rendah. Makanya Nabi itu mewanti-wanti kita jangan meminta-minta. Ya. Ya, kalau meminta sesuatu sekedar apa itu mungkin, tapi kalau meminta-minta itu konotasinya lain ya. Meminta-minta itu mengemis itu loh. Ya, nah itu ya misalnya. Bahkan tidak jarang ya orang itu karena terdesak kebutuhan itu kemudian sampai melaksanakan yang diharamkan, nah, mungkin mencuri, menipu, ya. Nah, itu tidak menjaga iffah dia, tidak menjaga kehormatan diri itu kalau sudah seperti itu. Lah orang yang iffah itu ya meskipun toh kayak apa kondisinya tidak mau melakukan hal yang hina, apalagi yang haram, ya. Yang boleh tapi tidak baik saja tidak mau, apalagi yang haram. Itu pantangan bagi orang yang menjaga iffah itu, yang punya iffah itu, punya sifat menjaga diri dari bertindak yang haram maupun yang hina tadi itu. Ya. Wahia, dan sifat iffah itu min asyrafil hisali, ya, termasuk dari pekerti atau tabiat yang paling mulia. Ya. Jadi tabiat yang mulia itu banyak, ya. Tapi di antara yang paling mulia itu sifat iffah itu, sifat menjaga kehormatan diri itu. Wa asmaha, dan juga merupakan sifat yang tinggi nilainya, ya. Pekerti yang tinggi, yang paling tinggi, tabiat yang paling tinggi itu, ya. Nah, jadi ini iffah ya. Iffah ini memang tidak begitu akrab dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, ya. Ya. Gambarannya seperti itu sifat iffah itu. Ya. Wa 'alaiha yatafarra'u katsirun, ya, minal fadha'il. Dan sifat iffah itu kemudian memiliki cabang yang banyak itu, ya. Jadi dari sifat yang satu, ya, yang bernama iffah itu bisa melahirkan berbagai macam cabang yang banyak minal fadha'il, dari sifat-sifat yang utama. Ya. Jadi sifat-sifat yang utama yang banyak itu lahir atau bercabang dari sifat iffah itu. Atau dengan kata lain, sifat iffah itu merupakan sifat yang pokok, ya, yang pangkal, yang darinya bisa melahirkan berbagai macam sifat yang lain. Ya. Apa itu yang merupakan cabang dari sifat iffah itu? Kasobri, ya. Ya, seperti sifat sabar, itu yang pertama. Ya. Orang itu kalau dirinya iffah, ya, punya sifat iffah, mesti sabar mesti. Ya. Ya, tadi itu ya, misalnya ya orang diberi
cobaan berupa kemiskinan sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu kurang. Ya. Nah kalau dia punya sifat ifah itu tidak mungkin dia itu meminta-minta aja dihindari itu, apalagi sampai kemudian melakukan hal yang haram, mencuri atau korupsi misalnya, ya. Dihindari itu. Nah itu kan berarti kan ada kesabaran dalam dirinya, kesabaran di dalam hal tahan, sabar menanggung derita kemiskinan itu ya. Mbok direwangi ora mangan ora apa-apa ketimbang nyolong. Kira-kira kan begitu kan ya. Ya, begitu. Ada kesabaran di situ. Ya. Lalu wal qanaati. Ya. Dan juga ada sifat qanaah itu. Ya. Jadi kalau orang itu punya sifat ifah, dia qanaah itu. Qanaah itu saya kira sudah berkali-kali kita sampaikan ya. Qanaah itu kalau dalam bahasa Jawanya itu ya kurang lebih itu ya sama dengan trimo ing pandum lah. Ya. Jadi menerima apa yang sudah menjadi bagiannya. Ya, tetapi lagi-lagi menerima di sini ini bukan dalam kondisi lalu pasif, pasrah total begitu, lalu tanpa usaha itu ya bukan ya. Ya. Jadi menerima di sini itu menerima ya tetap dengan upaya untuk berusaha mendapatkan apa yang menjadi bagiannya itu, tidak fatalistik ya, tidak pasrah total begitu ya, tidak. Ya. Jadi orang yang punya sifat ifah, bisa menjaga diri dari kehormatan itu ya dalam dirinya ada sifat qanaah itu, ada sifat trimo ing pandum gitu. Ya. Lalu kemudian wasaha, ada sifat kedermawanan. Ya. Orang itu kalau punya ifah biasanya dermawan. Dalam kasus kalau dia punya kelebihan ya. Kalau dalam kasus yang dia tidak punya, miskin tadi ya dia tahan diri, sabar, tapi kalau dia punya kelebihan dia pasti dermawan gitu. Ya. Tidak kemudian kalau punya itu digenggam sendiri, dinikmati sendiri, itu tidak. Ya. Lalu ada wal musalamati. Ya. Sifat pasrah atau berserah diri. Ya. Orang yang punya sifat ifah itu bisa menjaga kehormatan dirinya itu punya sifat musalamah. Ya. Berpasrah diri. Mungkin bahasa Jawanya yang tepat itu mungkin semeleh itu mungkin ya. Jadi semeleh begitulah, semeleh. Semeleh itu apa ya? Ya sudah kan ya sudah wis berserah diri begitu kan ya, semeleh ya. Lalu wal wara'i, warok itu sering diterjemahkan dengan orang yang sangat berhati-hati di dalam menyikapi ya, atau bertindak terkait dengan persoalan yang syubhat. Ya. Ya, kalau yang haram itu jelas ya pasti ditinggalkan ya. Lah yang syubhat, yang remang-remang itu kan ya kadang-kadang ya kalau kita tidak warok ya diterjang saja. Lah orang yang warok itu ya yang syubhat aja itu dihindari, apalagi yang haram ya begitu. Ya. Jadi makanya kalau kita mungkin pernah ada mendengar kata warok itu ya, wah, atau wiroi. Jadi orang sering menggunakan istilah warok atau wiroi itu.
ya. Jadi orang yang sangat berhati-hati di dalam berkaitan dengan yang syubhat itu warok itu. Yang syubhat aja ditinggalkan, apalagi yang jelas-jelas haram. Ya. Dalam salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah itu kan ditegaskan ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ya. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas ya. Wa bainahuma umurum mutasyabihat. Nah, di antara yang halal dan haram itu seringkali ada yang hal-hal yang syubhat tadi itu, yang remang-remang tadi itu. Ya. Nah, sebaiknya kita emang diminta untuk menjaga yang syubhat itu. Jangan hanya yang haram, yang syubhat aja ditinggalkan. Nah, orang yang bisa meninggalkan yang warok itu disebut memiliki sifat ifah, atau waro itu cabang dari ifah menurut pengarang kitab Taysirul Khalaq ya, Imam Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Ya, ini kan sifat mulia semua ini, fadhail semua ini, sabar, qanaah, sakha, musalamah, waro ya. Lalu wal waqar. Jadi al-waqar itu apa ya? Wibawa. Orang jadi punya wibawa. Orang itu kalau punya sifat ifah, dia punya wibawa pasti. Wong dia tidak sembarangan asal terjang kok. Wong yang haram aja yang sekedar syahwat hina aja dihindari, apalagi yang haram, itu pasti berwibawa orangnya. Ya. Ya. Jadi sikap wibawa, sifat wibawa ini juga lahir atau merupakan cabang dari sifat ifah ya. Lalu ada lagi warahmati, dan juga rahmah, kasih sayang. Nah, orang yang punya sifat ifah itu juga biasanya dia punya sifat kasih sayang ya. Dan terakhir wal hayai, orang yang punya sifat ifah itu ya pasti punya sifat malu itu ya. Dan masya Allah sifat malu ini merupakan sifat yang sangat luar biasa ya, yang ya tadi itu bisa menjadikan seseorang itu bisa menjaga diri dari perbuatan yang hina, apalagi yang haram. Orang itu kalau bisa menjaga diri dari perbuatan yang hina, apalagi yang haram, itu pasti punya malu itu. Ya setidaknya malu kepada diri sendiri dan malu kepada Allah itu. Ya. Tapi sayangnya emang sifat malu ini masya Allah ya. Sekarang ini sudah susah itu mencarinya itu ya. Sudah hilang kayaknya itu. Orang sudah tidak punya rasa malu lagi itu untuk berbuat yang tidak baik gitu. Ya. Ya. Berbuat yang haram itu. Orang sudah kadang-kadang terang-terangan itu berbuat yang jahat itu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya sifat malu ini juga oleh Nabi dinyatakan sebagai bagian dari iman itu. Al-haya'u syu'batun minal iman ya. Orang yang punya rasa malu itu berarti ada tanda iman dalam dirinya. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu itu ya tidak sempurna imannya setidak-tidaknya, atau bisa jadi malah tidak punya iman gitu. Ya. Makanya Nabi sampai pernah mengatakan, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu kok sudah tidak punya rasa malu lagi, ya silahkan kamu berbuat semaumu. Ya tadi itu akhirnya. Ya. Yang hina-hina sekalipun dilakukan itu. Diterjang. Yang haram sekalipun diterjang akhirnya, sudah punya rasa malu. Ya. Nah itu. Jadi masya Allah ya, jadi sifat ifah itu ya tadi menjaga diri, ya menjaga kehormatan diri tadi itu ternyata merupakan sifat yang sangat mulia dan sangat tinggi, yang dari sifat itu bercabang itu sifat-sifat
utama yang lain ya. Ada sabar, ada qanaah, ada kedermawanan, ada tadi ya, pasrah diri, semeleh ya. Ada warok, ya, menjaga dari yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, punya sifat wibawa, kasih sayang, ya, sampai dengan pasti ada sifat malu tadi. Nah, fahiyya masih diberi penjelasan lagi ya. Dan yang namanya sifat iffah itu kanzun man la malalahu. Orang yang punya sifat iffah itu ya, atau sifat iffah itu merupakan perbendaharaan harta man la malalahu bagi orang yang tidak punya harta ya. Maksudnya apa? Orang itu kalau misalnya tidak punya harta sekalipun, kalau dia punya sifat iffah, itu ya terhormat dia, ya kaya dia sesungguhnya ya. Tapi sebaliknya, orang meskipun kok kaya raya tapi tidak punya sifat iffah, itu ya sesungguhnya miskin dia, fakir dia. Ya. Kira-kira begitu pemahamannya. Ya. Kita sudah berkali-kali membahas itu saya kira ya. Karena apa? Karena sesungguhnya yang namanya kaya itu bukan kaya harta ya, kaya itu kaya hati. Ya. 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 Orang yang kaya kok dia masih antri BLT, ya itu berarti miskin. Udah gitu aja gampang ya. Itu Gus Mus itu sesederhana itu mendefinisikan itu. Ya. Loh, itu gimana tuh, itu orang kaya punya motor, punya apa kok masih antri BLT itu gimana? Loh, kalau dia masih mau antri BLT berarti dia masih miskin, gitu aja gampang. Karena dia masih butuh bantuan. Ya, begitu. Ya, makanya jadi orang yang punya sifat iffah itu, ya Allah ya itu. Jadi iffah itu sendiri kanzun man la malalahu. Ya. Orang yang perbendaraan bagi orang yang tidak punya harta. Ya. Nah, jadi nah ini harus dimiliki makanya bagi siapapun ya. Ya. Orang yang kaya aja harus punya iffah, apalagi yang tidak punya ya, itu harus punya iffah ini. Ya. Wataju ya. Oh, yang betul tadi fahya kanzu ya, bukan kanzun ya. Fahya kanzu man la malahu. Ya, iffah itu adalah perbendaraan bagi orang yang tidak punya harta baginya. Wataju man la syarafalahu, dan merupakan mahkota ya bagi orang yang tidak punya kemuliaan, tidak punya kehormatan. Artinya apa? Kalau orang itu meskipun miskin sekalipun, tidak punya kehormatan, tapi kalau dia punya iffah, dia terhormat, dia mulia dia. Ya, begitu. Tapi sebaliknya ya, orang yang terhormat sekalipun ya, kalau dia tidak punya iffah ya tidak terhormat dia. Ya rendah dia, ya, begitu. Ya. Jadi yang menjadikan kaya dan tidaknya seseorang, mulia dan tidaknya seseorang itu adalah sifat iffah yang ada dalam dirinya itu. Seseorang itu punya rasa iffah tidak? Ya, bisa menjaga kehormatan dirinya tidak? Ya. Kalau dia punya iffah, dia kaya, ya, dia terhormat. Sebaliknya, orang yang tidak punya iffah, dia akan jatuh itu kehormatannya. Atau dengan kata lain tidak punya kehormatan, dan juga sama aja dengan tidak kaya, tidak miskin, wong tidak iffah, ya begitu. Baik Bapak-bapak, nampaknya tidak bisa selesai ini sampai dengan alinea pertama ya.
Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai sebab bisa munculnya iffah itu. Bagaimana seorang itu kok bisa punya iffah itu apa sebabnya itu. Ya. Dan nanti akan juga diberi penutup dengan Al-Quran maupun Al-Hadis dalam rangka melengkapi pembahasan tentang iffah ini. Sampai di sini dulu pagi ini, mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.